وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العلم وسل أخلاقنا بالحلم اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي تقم بالخير. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berhadir ke masjid kita, melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, berniat beriktikaf, melaksanakan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada kesempatan malam hari ini jadi asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan, kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, keberkahan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak pernah lupa selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mau kembali kajian kita dalam kajian fikih, pembahasannya terkait tentang fikih muamalah. Kita masih membahas cukup panjang terkait tentang jual beli. Syurutul ma'qudi alaih, syarat-syarat barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Jadi tidak semua benda itu bisa diperjualbelikan. Oh, tapi ada penjualnya, tapi ada pembelinya, orangnya bayar aja. Kemudian yang membeli juga menerima dengan barangnya. Jadi dalam jual beli itu, penjualnya itu kan ada syarat-syaratnya. Syarat si penjual memiliki dengan barang yang dia jual, itu kan di antara syarat. Nanti si pembeli itu juga ada syaratnya. Syafi'iyah secara umum mensyaratkan bahwa si pembeli orangnya baligh, berakal, mumayyiz. Ada kalam di antara para ulama, sudah kita bahas, kalau ternyata si pembelinya belum baligh, anaknya masih kecil, disuruh beli, tapi barang yang dibeli adalah barang-barang yang sepele ya. Beli garam atau beli apa, sudah kita bahas juga. Nah itu syarat tentang penjualnya, syarat tentang pembelinya, ada syarat nanti dalam transaksinya. Nah yang kita bahas sekarang adalah syarat terkait barang yang dijual. Kutukarilah, ada bahari kasus itu begitu. Kutukarilah tanah tahun 67-an. Kisah orang-orang bahar itu. Yang mana tanahnya? Kujual tanah aja. Berapa tanahnya dijual? Kujual batas tanah ini dengan batas tanah itu. Berapa harganya? Luas Pak. Kujual batas tanah ini dengan batas tanah itu. Berapa harganya? 100 ribu. 100 ribu zaman bahari, itu luar biasa. Nah, jadi sengketa pada saat waktu panen atau waktu mulai menanam. Karena pada saat ditanam, tanah itu dicangkul, maka tanahnya sudah dijual. Tapi kenapa tanahnya masih dicangkul? Maka ditanya. Nah ternyata, ujar si penjual, aku jual batas tanahnya, bukan jual tanahnya di sini. Itu ada Pak. Dan ketika diadukan saat itu, kalah yang beli itu. Nah di mana letak permasalahannya? Karena pada saat melakukan jual beli, ada syarat bahwa barang yang dijual itu adalah maklum. Barangnya itu harus diketahui. Dan kalau beli tanah itu kan ada tanda tangan kiri, kanan, depan, belakang. Agar kita bisa mengetahui maklum mana barang yang kita jual. Itu diantara syarat-syarat. Kemudian barang yang kita jual itu harus bermanfaat. Bahasa manfaat itu kan bahasa universal. Manfaat dalam sudut pandang seseorang bisa jadi tidak bermanfaat bagi orang yang lain. Malam hari ini kita tidak bahas tentang manfaat, maka nanti pembahasannya panjang.
Syekh Zakaria Al-Ansari bahkan menjelaskan apa hukumnya orang jual beli binatang buas. Jual beli binatang buas. Beli harimau. Ini kan duit kada besari lagi sudah. Orang, adakah di sini Pak yang pernah beli kijang Pak? Beli kijang, apalagi beli Panther, merek mobil semua itu. Tapi kan ada manfaatnya. Ada nanti Pak dibahas bahkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Di zaman itu beliau sudah mengatakan, wa in dzukira laha manafi', wa in dzukirat laha manafi', kama qala fil kitab. Sekalipun ada manfaatnya, tapi kan menurut sudut pandang dia ada manfaat. Dan manfaat itu Pak, itu beda-beda. Ada manfaat itu baru timbul nanti. Ada manfaat itu dari sekarang sudah mulai timbul. Itu bicara tentang universal dari manfaat itu sendiri. Makanya nanti, bolehkah jual beli kambing yang masih kecil Pak? Bolehkah jual beli anakan ikan yang sebenarnya masih ditunggu manfaatnya yang jauh lebih besar nanti di belakang? Itu bicara tentang manfaat. Nah ini diantara beberapa yang harus dibicarakan terkait tentang persyaratan barang yang diperjualbelikan. Walaupun nanti akadnya memenuhi, walaupun nanti penjualnya memenuhi, pembelinya memenuhi, tapi barang yang dijual pun juga harus ada persyaratan. Yang pertama adalah ayyakuna tahiran, bahwa barang yang dijual itu, barangnya itu harus tahir. Tahir itu maknanya ada dua. Bisa memang barangnya itu suci, atau nanti barang itu bisa disucikan. Ada barangnya itu, jadi gini Pak, saya pernah bahas ini di masalah najis. Ada yang disebut dengan najis, ada yang disebut dengan mutanajis. Apa bedanya najis dengan mutanajis? Najis itu memang bendanya, itu tidak bisa diapa-apain. Disucikan tidak bisa ya, kecuali nanti misalnya air kencing dicampur dengan air yang lebih daripada 2 kulas atau kolam renang. Maka tidak terlihat lagi warnanya, tidak terasa lagi rasanya dan baunya, yaitu sudah akan berubah menjadi air yang sudah disucikan. Tapi pada dasarnya itu najis, tidak bisa diapa-apain. Tapi nanti ada mutanajis. Mutanajis itu bendanya suci, tapi terkena najis, maka disebut mutanajis. Sarungnya suci, tapi terkena percikan air kencing, maka berubah menjadi mutanajis. Itu beda najis dan mutanajis. Nah barang yang dijual itu, barangnya harus suci. Ataupun seandainya dia mutanajis, dia bisa dibersihkan. Maka sebenarnya tidak boleh jual beli barang yang najis. Ada pertanyaan, Raja? Adakah barang yang dijual tapi barangnya najis? Apa contohnya Pak? Apa? Boleh lah. Baik, belum bacakan atau siapa? Bi ayyakuna tahiral ain, bahwa barang yang dijual itu ainnya itu, bendanya itu memang suci. Fala yasihhu bai'u najisil aini, maka tidak boleh menjual barang yang memang bendanya itu najis. Sekarang pupuk kandang. Pupuk itu terbuat dari apa Pak? Kotoran yang dikumpulkan. Najis lah itu kira-kira. Kayak apa itu? Kada boleh lah. Aduh Pak, fikih muamalah ini jalannya banyak. Terus bagaimana? Jangan beli. Terus bagaimana Pak? Bisa disebut dengan, nanti pakai ujroh ya Pak. Disebut bukan ujroh. Jadi upah beliau mencarikan apa tadi itu? Pupuk kandang. Upahnya, dan kemudian bisa nanti disebut dengan bai'ul mu'adh, saling memberi Pak. Ya kita memberi sidin duit, upahnya ada juga, dan sidin memberi kita dengan pupuk tadi. Najis tuh barang yang dijual. Apalagi yang najis-najis Pak. Kira-kira itu aja Bang. Yang lain gak ada masalah. Yang kedua, barang yang dijual itu adalah barang yang makluman jinsan wa qadaran wa sifatan.
barang yang dijual itu, barangnya itu harus maklum, harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Jinsan, jenisnya, kadarnya, dan sifat. Dari 4 madhab yang cukup keras, bahkan sangat keras, terkait tentang jual beli barang, barangnya itu harus diketahui, itu adalah madhab Imam Syafi'i. Jadi Pak, di madhab Imam Syafi'i, dari pendapatnya Imam Syafi'i sendiri, nanti bahkan pendapatnya ulama-ulama Syafi'i, itu banyak sekali pendapatnya. Jadi kalau menurut dalam madhab Imam Syafi'i, tidak boleh, ulun ambil ibaratnya dari Kifayatul Akhyar. Sini disebutkan, wa bai'u 'ainin ghaibatin lam tusyahad fala yajuz. Pokoknya kalau pian membeli barang, barangnya itu ghaib, barangnya itu ada. Barangnya itu ada, Pak. Pahamkah barang dari Pak? Barangnya itu kita di sini penjualnya, ini pembelinya. Barangnya itu ghaib, barangnya itu tidak ada. Lam tusyahad, dan tidak pernah disaksikan. Tusyahad itu tidak pernah disaksikan. Nah, memahami tidak pernah disaksikan itu ada dua. Ada yang memang barangnya itu tidak pernah disaksikan. Yang kedua, ada yang memahami barangnya itu pernah disaksikan oleh penjual dan pembeli. Contoh, pian jual beli, adakah yang pernah pesan makan Pak pakai online? Adakah sini Pak yang pernah? Banyakkah? Banyak pelakunya? Oke. Telaah lah, kita telaah Pak. Kalau di sini disebutkan menjual barangnya ghaib. Ghaib itu kan tidak ada Pak, tidak ada di tempat. Pian pada saat beli itu, barangnya adalah di tempat. Maksud barang di tempat itu antara penjual dan pembeli, barangnya ada di samping. Adakah Pak? Ada. Penjualnya aja di mana, pembelinya aja ada di mana? Satu. Jual beli antara penjual dan pembeli barangnya tidak ada. Tapi antara penjual dan pembeli itu apakah sudah pernah mengetahui dengan barang yang dijual? Nah, kalau yang dimaksud di sini Pak, jual beli yang barangnya tidak ada di tempat dan penjual dan pembeli lam tusyahad, tidak pernah diperlihatkan, dua-duanya tidak tahu. Aku jual lah, yang mana ya barangnya? Aku tidak pernah melihat juga. Ini kasusnya begini Pak. Beliau ini diwariskan tanah. Tanahnya ada di mana? Tanahnya ada di sini. Di mana letaknya? Di sini dan di sini. Sampai beliau mau jual tanah itu, tidak pernah dilihat tanah itu ada di mana. Tapi ciri-cirinya, kemudian batas tanahnya, itu dikasih tahu. Nah, ketika tanah itu kemudian dijual, si pembeli tentu tidak pernah melihat dengan barang yang dijual. Tanahnya ada di lain tempat Pak, di lain provinsi. Orangnya jual belinya di sini. Penjualnya di sini, pembelinya di sini. Barang tanahnya maklum, tanah itu seperti apa. Tapi yang tidak maklum, jinsannya, qadrannya, sifatannya, itu tidak tahu. Tanahnya gemburkah? Kemudian tanahnya itu tinggikah dari jalan atau rendahkah? Batasnya di mana? Tidak tahu. Cuma mungkin ukurannya tahu. Yang saya jual itu Pak, tanahnya 40 kali 40. Tahu ukurannya. Tapi kadarnya tidak pernah dilihat. Ini yang jadi masalah. Itu satu Pak. Penjual tidak pernah lihat, pembeli tidak pernah lihat. Yang kedua, penjual dan pembeli mungkin bisa jadi sama-sama tidak pernah lihat. Tidak pernah melihat barang yang akan diterima itu, tapi pernah melihat contoh semisal. Dari mana dapat contoh semisal itu? Dari gambar, dari foto. Sama kayak pian beli online itu Pak. Coba,
Beli online itu kira-kira barang yang datang itu sesuai lah dengan digambar itu. Sesuai nggak kadang Pak? Apa Pak? Bisa iya, bisa tidak. Nah, kalau yang paling gampang itu madhab di antara yang sangat fleksibel Pak, itu madhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi kalau menjual barang, barangnya kita tuh tidak tahu. Si pembeli tahu, mohon maaf, si penjual tahu, karena dia di tempat sana Pak. Si pembeli tidak tahu, penjualnya tahu. Tapi si pembeli dapat deskripsi barang yang akan dia beli dari foto-fotonya. Ya kalau Pak, kan beli online itu tahunya dari mana? Dari foto. Apalagi zaman sekarang ada apa nih? Ada video diperlihatkan segala macam. Walaupun videonya itu belum tentu masakan yang itu akan dikirim ke kita. Nah, ini bagian yang kedua. Kalau bagian yang kedua, salah satu pihak ada yang tahu atau memang sama-sama tidak tahu, tapi ada contoh permisalan dengan barang yang sama. Bagaimana kalau dengan yang seperti ini? Sini disebutkan, kalau ternyata menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husni, yang dimaksud tidak pernah disaksikan adalah idza syuhidat walakinnaha kanat waqtal aqdi ghaibatan. Barangnya itu pernah dilihat tetapi waktu akad itu tidak ada di tempat, itu boleh. Itu boleh. Jadi untuk kasus yang pertama, kalau barang yang dijual, belum bahasakan bahasa gampang aja Pak. Jadi kalau barang itu yang dijual, barangnya itu ada. Ghaib ada. Penjual dan pembeli sama-sama ada tahu barangnya yang mana. Ini Pak, tidak sih. Aku jual Pak, jual mobil yang mana? Mobil yang di sana itu. Oh iya kah? Yang mana barangnya? Nah, aku kada tahu juga, karena sampai sana dilihati barang. Yang jual tidak tahu, yang beli tidak tahu Pak. Dan barangnya juga tidak ada di tempat, maka penjualan seperti ini tidak sah. Saya dipahami lah para jamaah. Yang jual tanah tadi dah, letak tanahnya aja tidak tahu. Si pembeli letak tanahnya, apalagi juga tidak tahu. Sama-sama Pak, tidak tahu. Ini tidak sah. Tapi kalau yang kedua, ini khilaf di antara para ulama. Syafi'iyah itu memang keras Pak, mensyaratkan bahwa barangnya itu memang harus dilihat. Nah, nanti di Syafi'iyah ada yang mengatakan, kalau memang ternyata si pembeli tidak lihat, si penjual juga tidak melihat, waktu akad berjanji nih, tapi barangnya itu Pak, sudah diketahui sama-sama, karena pernah melihat dengan permisalan contoh yang sama, ini nah jaketnya, ini nah ukurannya, ini nah makanannya. Si pembeli tahu, si penjual tahu, walaupun waktu akad itu tidak ada, yang seperti ini jaiz, boleh. Malikiyah mengatakan, kalau si penjual dan si pembeli sama-sama tidak melihat di waktu akad, tapi si penjual waktu menjual itu Pak, bisa menggambarkan, mendeskripsikan begini. Hingga tergambar secara utuh barang yang mau dibeli, Malikiyah mengatakan sah. Pian mau beli barang tuh di online, kan ada spesifikasinya Pak. Ini tergambar. Ada fotonya, ada barang. Hanafiyah lebih gampang lagi Pak. Tidak perlu disyaratkan berat-berat. Cuma nanti punya kesamaan. Kesamaannya adalah barang-barang yang pada saat waktu akad ghaib tidak ada di tempat. Tidak melihat dengan barangnya itu. Pembelinya kadang melihat, si penjual mungkin kadang tahu. Tahunya dari mana? Ada contoh permisalan atau spek-spek yang dideskripsikan yang seperti ini. Begitu barangnya sampai, ini catatan Pak. Walahul khiyar, dia diperbolehkan untuk khiyar. Khiyar itu apa? Memilih. Kalau memang barangnya sesuai dengan yang diinginkan, silahkan. Tapi kalau memang barangnya tidak sesuai yang diinginkan, maka berarti silahkan dikembalikan. Pilihannya ada dua. Begitu tidak sesuai Pak,
Ini sesuai dengan yang saya mau. Dia punya dua pilihan. Pilihan pertama, ambil barangnya, ridho dengan segala kekurangannya, atau pilihan yang kedua, kembalikan. Udah, selesai. Kesimpulannya, barang yang harus dibeli itu Pak, harus detail, tahu dengan apa yang kita beli. Jadi kita kalau menjual barang itu Pak, kita ini mewakili sesuatu lah. Mewakili sesuatu. Mewakili perusahaan kah, mewakili apa. Kita perlu Pak, menampilkan hal-hal baik dengan apa yang dijual itu. Iya. Tapi apa yang kita tampilkan itu, ini bukan maksud saya untuk menyebutkan, oh berarti aib-aibnya harus disebutkan juga, itu terserah pian. Tapi yang mau disampaikan adalah, kalau pian menjual suatu barang, maka sampaikan pemberitahuan tentang barang yang dijual itu, sehingga orang yang beli itu Pak, punya gambaran jelas dengan barang yang mau dia beli. Maklum dia Pak, paham, mengetahui barang yang dia jual. Jenisnya ini kadarnya sekian, sifat barangnya itu seperti itu. Supaya pada saat transaksi, apalagi kalau barangnya tidak ada Pak, itu harus sangat jelas. Aku mau beli yang seperti ini oh ini tidak bisa Pak. Kalau sekarang tidak bisa, Bapak harus inden. Pesan dulu Pak, berapa lama? 3 bulan. Oke, silakan 3 bulan. Tapi pemberitahuan kita terhadap barang itu yang akan dijual itu harus maklum, harus diketahui jenisnya, kadarnya, sifatnya. Kalau sampai barang itu datang yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka dia berhak untuk mempunyai khiyar antara melanjutkan ridho dengan segala kekurangannya atau kemudian diikhlaskan. Sama dengan jual beli online itu Pak. Makanya kalau kita online itu biasanya deskripsi jelasnya, yang dijual tuh ini. Nah itu dibaca sebelum beli. Itu dibaca. Coba kalau beli barang itu Pak, sebenarnya dari pihak reseller itu juga sudah menyediakan. Nah deskripsinya, kadang karena terlalu ingin dengan barang yang mau kita beli, itu kita kurang baca. Pian baca banyak dengan online itu, barang yang mau dijual apa aja. Bahkan kalau perlu pian baca Pak, reviewernya itu. Orang yang menilainya itu dilihat. Apa tanggapan supaya tahu dengan barang yang baik. Ini terkait tentang persyaratan barang yang dijual. Yang terakhir, barang yang dijual itu harus mamlukan bil bai'. Barang yang dijual itu adalah barang yang dia miliki. Barang yang dia miliki. Ya begini Pak, kita itu berjual barang, ya barang yang kita punya. Makanya hati-hatilah ini. Apa hukumnya menjual barang orang lain Pak? Begini Pak, ini ada toko nih, toko ini mulai pagi sampai zuhur Pak. Mudah-mudahan yang berdagang diberikan kemudahan dalam dagangan Pak. Ini zaman-zaman sekarang, zaman berjualan offline ini lagi susah Pak. Orang berjual online sekarang, yang berjual offline, wah luar biasa. Ada yang macam-macam. Dari pagi itu sampai jam 2 jam lagi tutup, tidak ada yang beli. Ke kamar mandi orangnya, begitu ke kamar mandi, datang membeli. Kita yang di depan itu tahu harga-harganya. Boleh nggak kita menjualkan barang orang lain yang kita tidak memiliki dengan barang itu? Nah, kayak Pak. Coba aja, kan tahu harganya nih. Berapa harganya nih Pak? Oh ini harganya 24.000 Pak. Itu harga per lembarnya. Karena ini jualnya Pak, partai Pak. Oh, tahu juga ini partai ini walas. Sekodenya segini Pak ya. Harganya. Gasan pian biasanya Sidin menjualnya Pak 275.000. Oke. Tahu kita harga-harganya. Tapi Sidinnya lawas benar di kamar mandi. Nggak datang-datang. Itu kalau beliau datang Pak, terus kita bilang, Pak, tadi ada orang cari Pak, kayaknya Sidin nukar partaian.
Kayaknya 2-3 karung ada mau beli tadi. Karena pian lama di kamar mandi, nah jadi sini. Marah lah kira-kira beliau tuh Pak. Marah beliau. Nah bolehlah kita jualkan barangnya tuh para jemaah. Boleh Pak? Boleh? Baik. Dalam permasalahan ini pun wa ayyabi amala ghairihi min ghairi wilayatin wala tawkilin fala yasihu wa in ajazahu al-malik ba'dal bai'. Kalau menurut pendapat yang mu'tamad Pak disebut dengan bai' fuduli, bai' faduli. Menjualkan barang punya orang yang kita itu tidak diberikan kewenangan untuk menjual barang itu, maka jual belinya fala yasihu, tidak sah. Wa in ajazahul malik, sekalipun setelah transaksi jual beli si pemilik barang mengatakan saya perbolehkan, ala qaulil mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad. Berarti ada pendapat yang tidak mu'tamad. Makanya pesannya kalau pian hendak ke kamar mandi, berpesan dulu dengan kawan. Ini yang aman Mbak. Karena kalau ada yang nukar, jualkan aja. Pian tahu kalau harga-harganya. Oh siap. Siap. Jualkan? Boleh lah, boleh Pak. Dia bukan sebagai apa, tapi sebagai wakil. Wakil menjualkan orang itu. Satu. Tapi kalau ternyata orangnya kada berwakil, barangnya dijual, dan ternyata laku 3 karung, begitu sudah selesai, mohon maaf Pak Haji, yang ke kamar mandi tadi itu lama kan, sekitar 45 menit. Ini ada orang mau beli barang, belum hitung-hitung harganya sedikit, bujur kah? Bujur di sini. 3 karung saya nukar, 3 karung kecil, misalnya kan, karung yang semen itu nukar. 3 karung itu beli. Alhamdulillah, ini belum pecah berapa hari sudah. Langsung 3 karung. Dan hari ini mau jual ada yang kada pacak. Alhamdulillah 3 karung. Sah lah Pak. Menurut qaul mu'tamad itu tidak sah Pak. Tapi menurut pendapat yang tidak mu'tamad itu tetap sah. Dengan syarat satu. Menurut pendapat yang lemah tetap sah. Menurut pendapat yang lemah tetap sah. Dengan syarat satu. Si pemilik barang mengizinkan. Kira-kira mau pakai pendapat yang mana nih Pak? Ujar si penjual, nyata ya, aku pendapat. Kada mau tahu. Nah, ini terkait tentang barang yang diperjual. Mungkin langsung lu sampaikan aja lah. Selanjutnya, barang yang dijual itu harus barang yang bermanfaat. Barang bermanfaat itu adalah barang yang bermanfaat syara'an, halan, malan. Ma'alan. Syar'an itu adalah barangnya bermanfaat menurut pandangan syariat. Minuman keras itu bermanfaat lah para jemaah. Bermanfaat. Apa Pak manfaatnya minuman keras? Wah banyak jawabannya lah. Oke. Tapi bermanfaat lah itu dalam pandangan syariat Pak. Tidak. Manfaat ada yang didapatkan sekarang. Pian jual beli apa namanya? Tomat kan bisa langsung kita manfaatkan. Ada manfaatnya nanti baru kita bisa manfaatkan. Itu bisa diperbolehkan. Syaratnya Pak, dimanfaatkan menurut pandangan kebanyakan orang. Bisa dimanfaatkan. Ada nanti yang menurut kebanyakan orang Pak tidak bermanfaat, tapi bagi sidin sendiri bermanfaat. Dan bagi beliau sendiri itu dalam tanda kutip para jemaah. Makanya Syekh Zakaria Al-Asmikatul beliau Pak, itu tidak memperbolehkan jual beli yang sifatnya tidak bermanfaat. Bacakan nasihat. Ini menurut Syekh Zakaria Al-Ansari. Kata dia, sorry. La yasihu, tidak sah hukumnya menjual hasyaratin la tanfa'. Menjual
binatang-binatang hasyarat. Hasyarat itu binatang melata, tapi la tanfa, yang tidak bermanfaat. Kita bisa berdebat di sana, Pak. Apa nih maksudnya tidak bermanfaat? Mana maksudnya hewan melata tidak bermanfaat? Beliau contohkan, wahia, contohnya adalah sigharu dawabil ardi kahayyatin wa aqrabin wa fa'ratin, seperti contohnya ular. Ada manfaatnya lah, Pak. Ada aja manfaat. Tapi dijual belinya, Pak, tidak sah. Karena tidak menurut manfaat kebanyakan orang. Idla naf'a, apalagi wa aqrabin, dan misalnya seperti kalajengking, wa fa'ratin, tikus. Idla naf'a fiha yuqabilu bil mal, karena ketiadaan manfaat padanya yang bisa menyamai dengan harta. Wa in dzukira laha manafi' fil khas, sekalipun ada beberapa manfaat-manfaat khusus yang dimiliki. Maksudnya ini jangan dijadikan sebagai gawian untuk diperjualbelikan. Nah, wala bai'a, dan juga tidak diperbolehkan jual beli siba, jual beli binatang buas, la tanfa, yang tidak bermanfaat, ka asadin, seperti apa, Pak? Singa. Tidak boleh, Pak. Menurut Syekh Zakaria Ansari. Wa di'binnya, Pak, serigala. Wa namrin itu anak singa atau anak harimau. Fiqtina ilmuluki laha minal haibati wassiyasati, yang itu biasanya sering menjadi sebagai iktina. Iktina itu simbol, Pak, al-muluk, kerajaan, supaya terlihat haibah, karisma, dan siasahnya ini apa ya, ada siasah itu artinya politik sebenarnya secara arti bahasa, cuma terlihatlah tentang kewibawaan. Laisa minal manafi al mu'tabarah, ini tidak termasuk daripada manfaat yang mu'tabarah. Bi khilafi ma yanfa' minha, kecuali kalau ada manfaatnya, seperti dhaba. Dhaba itu kalau mau dicontohkan, Pak, anjing hutan yang dipakai buat berburu. Yang dipakai buat berburu. Itu kan memang disebutkan. Memang disebutkan. Baik. Intinya barang-barang yang dibeli itu harus ada manfaatnya. Kan kalau mau beli barang kan dilihat dulu. Ini kira-kira manfaatnya ada enggak? Oh, ada manfaatnya. Tapi kira-kira kalau lebih banyak mudaratnya dan tidak ada manfaatnya, baiknya jangan diperjualbelikan. Banyak, Pak, contohnya sebujurannya. Nanti kalau mau hari raya itu, coba, banyak yang kita itu sebenarnya mau dilihat manfaatnya itu seperti apa. Malam tahun baru itu kira-kira berapa duit yang keluar itu? Yang dus itu. Berapa itu? Ada tahu harganya berapa? Baik. Berapa harganya, Pak? Ada yang tahu kah? Baik. Sekarang kita tanya, manfaatnya adalah kira-kira, Pak? Ada, menumbuhkan perekonomian. Nah, itu di satu sisi, Pak. Apalagi selain itu, daripada itu manfaatnya, kira-kira. Tasliyah, hiburan lah. Oke. Terhiburlah bukan pian. Manfaat lah kira-kira itu, Pak. Sekali lagi, manfaat itu ada dua, Pak. Manfaat syar'an secara syariat, dan manfaat yang kita, Pak, aisyan, Pak, dalam kehidupannya. Nah, makanya nanti dari apa yang kita jual beli itu seharusnya dilihat jenis manfaatnya itu seperti apa. Sekalipun kita bilang misalnya sah, Pak, nanti dipakai dalam bentuk jual beli apapun. Pian beli aja barang, beli toples, tahukah toples, Pak? Bertulisan, tulisannya itu tulisannya
Tupper apa Pak? Nah, itu toples tuh yang Pak. Ada tulisannya diskon 50%. Kita belum bahas diskon lagi nih. Uang muka belum bahas juga. Baik. Ketika pian beli itu, habis itu yang beli itu kan istri. Pian tanya ke istri, di rumah itu sudah ada berapa di rumah? Ada berapa sudah di rumah? Kata istri, kadingat lagi, saking banyaknya tuh dah, kadingat lagi. Yang laki ini, karena memang sudah menduiti, ini kalau pian beli ini adalah toples yang ke-14 yang kada terpakai yang pian beli. Tapi, ujian yang bini, tapi kan lagi diskon jadi. Nah pertanyaannya, ada manfaatnya nggak Pak? Ada manfaatnya. Tapi manfaat yang seperti apa pada jamaah? Makanya nanti harus terjawab. Oh manfaatnya karena kalau lagi ada selamatan atau Pak, itu kan terjawab. Tapi kalau tidak terjawab Pak, bisa jadi masuk dalam badir Pak, tabdir. Badir jadi. Saya pernah bahas Pak, seingat saya hadis secara khusus tentang itu. Bahwa apa yang kita beli itu, kita harus kejawab. Ini bahasa kitanya malah jauh dari fikihnya, harus kejawab. Di dunia manfaatnya buat apa, di akhirat manfaatnya buat apa. Jawab pada itu. Itu Pak. Jadi kalau bahasa fikih itu halan wa ma'alan, sekarang dan akan datang. Sependek misalnya akan datangnya, di ujung nanti akan bermanfaat. Jauh lebih daripada itu, di akhirat bisalah kita terjawab. Manfaatnya kira-kira buat apa. Pian beli sepeda motor. Padahal di rumah itu sepeda motor sudah ada 2. Lagi sepeda motor 1. Boleh Pak, gak ada yang larang. Tapi harus kejawab. Manfaatnya buat apa? Wah, ada manfaatnya. Ini manfaatnya 1 buat anak pertama, 1 buat anak kedua. Tapi pian masih perlu pakai sepeda motor? Oh perlu. Kalau mau cepat ke pengajian, kalau mau cepat silaturahim, nah itu terjawab Pak. Ada Ustadz itu, Sidin itu kalau mau di lereng Gunung Jogja itu beliau itu Pak, beli rumah sama beli mobil, ngajarkan ke kita itu luar biasa. Jadi ujar Sidin, belum sepeda motornya itu 2, orangnya gendut Pak, istrinya juga gendut, anaknya juga luar biasa. Ini bukan body shaming malah. Sepeda motor, ada orang kampung itu karena penyakit jantung, Sidin bawa pakai sepeda motor, akhirnya beli mobil. Pas beli mobil, apa jadi? Aku beli mobil ini, nah, manfaat ma'alannya akan datangnya supaya nanti kalau ada orang garing bisa aku bawa di mobilku di sini. Nah, terjawab sudah. Nah, jadi apapun yang kita beli itu harus kejawab manfaatnya kira-kira ke depannya buat apa, di akhiratnya bisalah kita pertanggungjawabkan. Sama apapun itu bentuk. Termasuk yang tadi. Oh, ada manfaatnya buat ini dan buat itu menurut kita. Di akhirat Pak, bisa kita jadikan itu sebagai manfaat atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada ulun sampaikan salah kurang mau tamat, tinggalkan ikuti pendapat yang lebih baik. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tulal umur fi husnil amal wa rizqan wasi'an fala tu'adzibana alaihi. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.